Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Masih pada bab ma jaa'a anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'ir. Bab tentang penjelasan bahwasanya bid'ah itu lebih parah daripada dosa-dosa besar. Qala hafizahullah wa akbarul kaba'iri asyirku billahi azza wa jalla. Dan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah azza wa jalla. Pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui dhabit, kriteria daripada dosa-dosa besar. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sisi-sisi atau tinjauan-tinjauan kenapa dikatakan bid'ah itu lebih parah keadaannya daripada dosa besar. Syekh mulai di sini menyebutkan bahwasanya dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Alasannya perhatikan, menulis. Lianna Allah akhbara, karena Allah mengkhabarkan annahu la yaghfiru li sahibihi. Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni pelakunya. Ini sebab kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar, karena pelakunya tidak diampuni oleh Allah azza wa jalla in mata ala dzalik. Jika dia mati meninggal di atas kesyirikan dan tidak sempat bertaubat darinya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan sesuatu dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan mengampuni ma duna dzalik, apa-apa yang di bawah itu, yakni dosa-dosa di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Perhatikan ayat ini, ulama menjelaskan dalam ayat ini sebutkan la yaghfir, la an-nafiyah, la nafi, penafian. Kemudian ada an masdariyah masuk ke fi'il mudhari' al-mughayyir sighah yushraka, sehingga takdirnya isyrakan. Innallaha, takdirul kalam, innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Kaidah mengatakan an-nakira fi siyaqi an-nafyi tufidul umumah. An-nakira pada ta'wil isyrakan, ini bentuk nakira isyrakan. Fi siyaqi an-nafyi memberikan faedah umum. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, syirik apa saja. Nah, besar atau kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Kitab Tauhid, beliau menukil dari Syekhul Islam dua aqwal, dua pendapat, bahwasanya taratan, terkadang beliau mengatakan syirik kecil tidak diampuni oleh Allah azza wa jalla. Di tempat yang lain Syekhul Islam berpendapat syirik kecil
diampuni. Ala kulli hal, syirik kecil ya juga berbahaya. Nah, karena ada sebagian ulama yang berdalil dengan ayat ini berpendapat bahwasanya syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak masuk dalam masyiatullah. La yadkhulu tahta masyiatillah. Tidak diampuni. Nah, maka sebisa mungkin kita menjauhi kesyirikan, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil contoh riya, misalkan kita beribadah kemudian ya memperbaiki ibadah kita untuk dikatakan sebagai seorang ahli ibadah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia di dalam ibadahnya tersebut memiliki tujuan-tujuan yang lain, yaitu dipuji. Yuridul madh, an yuqal annahu 'abid, dikatakan dia ahli ibadah. Ini berbahaya dan banyak menimpa orang-orang saleh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Akhafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah kesyirikan kecil. Nabi ditanya apa kesyirikan kecil itu, kata Nabi, ar-riya. Nah, qala wa ammal kabairu, adapun dosa-dosa besar allati duna syirki, yang berada di bawah derajat kesyirikan, hadhihi tahta al-masyiah, maka ini berada di bawah kehendak. Insyaallahu ghafara li sahibihi, jika Allah menghendaki, Allah mengampuni pelakunya, pelaku dosa besar. Insyaallah ghafara li sahibiha wa insya'a 'adzabaha wa insya'a 'adzabahu, dan jika Allah menghendaki, Allah mengazabnya. Nah, diazab terlebih dahulu di neraka. Tsumma ma'aluhu ilal jannah in kana mu'minan muwahhidan. Diazab di neraka, kemudian tempat kembalinya adalah surga setelah itu jika dia beriman dan bertauhid. Wa in syaa'a 'adzabahu biha, qala ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Ini tentang dosa-dosa besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Qala wa murtakibul kabirata duna syirki la yaghfiru 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan pelaku dosa besar di bawah dosa kesyirikan, hukumnya tidak kafir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hukumnya tidak kafir di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa innama yakunu naqisal iman. Sungguhnya saja dia naqisal iman, imannya berkurang. Tidak sempurna imannya dengan dosa besar tersebut. Naam. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Terlebih jika maksiat tersebut adalah dosa besar. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa innama yakunu naqisal imani fayakunu fasiqa. Dia menjadi orang yang imannya berkurang sehingga menjadi seorang yang fasik. Kalau dikatakan fasik, pelaku kefasikan, pelaku kemaksiatan, bukan seorang yang kafir. Ini di sisi Ahlus Sunnah. Amal Khawarij wal Mu'tazilah, adapun kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, fa yarawna anna murtakibal kabirah, mereka memandang bahwasanya pelaku dosa besar kharijun minal Islam, keluar dari Islam, kafir. Nah, ini
adalah dua kelompok yang ekstrim. Ghulu dalam menyikapi pelaku dosa besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada juga dua kelompok yang bergampang-gampangan, yaitu setelahnya wal jahmiyatu wal murji'atu la tadurru indahum al ma'asi. Kelompok yang lainnya, Jahmiyah dan Murji'ah, menurut mereka maksiat itu tidak memberikan kemudaratan. Nah, menurut Al-Jahmiyah dan Murji'ah, la yadurru ma'al imani dzambun. Selama seorang beriman maka dosa tidak memudaratkannya. Mereka tidak meyakini al-imanu yang qusu bil ma'siyah. Menurut mereka iman Abu Bakar dan imannya seorang yang mukmin, akan tetapi minum minuman keras, mencuri, berzina dan yang lainnya, imannya sama menurut mereka. Ini juga kelompok sesat. Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah, wasatun baina hadhihi al-firaq ad-dhallah. Ya, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bergampang-gampangan. Berlebih-lebihan seperti Al-Khawarij dan Mu'tazilah, ekstrim. Kemudian menganggap remeh dosa besar seperti Al-Murji'ah dan Al-Jahmiyah. Fal Khawarij yukaffiruna sahibaha, yakni sahibal kabir. Kelompok Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, wa yukhallidunahu finnar, dan menghukumi pelakunya kekal di dalam neraka. Wal Mu'tazilatu yaqulun, adapun kelompok Mu'tazilah mereka mengatakan huwa fil manzilati bainal manzilatain. Di dunia dia berada di manzilah, berada pada kedudukan di antara dua kedudukan. La huwa bi muslimin wala bi kafirin. Dia bukan muslim, bukan pula kafir. Ini hukum di dunia bagi pelaku dosa besar. Nah, ya, Khawarij mengatakan kafir. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar la bi muslimin wala bi kafir. Bukan muslim, bukan kafir. Fil manzilah bainal manzilatain. Jadi mereka memiliki perbedaan dalam hal pemberian hukum di dunia. Adapun di akhirat sama. Fa in mata wa lam yatub fa huwa mukhalladun finnar. Jika dia mati di atas dosa besarnya walam yatub dan belum bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka. Jadi ini sisi perbedaan dan sisi kesamaan antara dua kelompok ini, Khawarij dan Mu'tazilah. Perbedaannya dalam hal menghukumi pelaku dosa besar di dunia. Khawarij menghukumi kafir, Mu'tazilah menghukumi fil manzilah bainal manzilatain. Adapun hukum di akhirat, keduanya sepakat bahwasanya pelaku dosa besar mukhalladun finnar, kekal dalam neraka. Kama taquluhu al-Khawarij, sebagaimana yang dikatakan oleh Khawarij. Wal Murji'atu yaqulun, adapun kelompok Murji'ah, ini sekarang kelompok yang bergampang-gampangan, meremehkan. Mereka mengatakan al-imanu bil qalbi wa la tadurru ma'ahu ma'siyatun. Iman itu dengan hati. Dan kemaksiatan tidak memberikan mudarat terhadap keimanan. Artinya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi, tidak mengurangi keimanannya. Karena iman itu di hati. Mereka tidak memasukkan, mereka tidak menganggap dan tidak memasukkan amalan sebagai bagian dari iman. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah mengatakan iman itu ya keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Walaupun mereka tidak, mereka hanya mengatakan
Iman itu di hati. Nah, amma ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dua kelompok ini antara yang ekstrim dan bergampang-gampangan meremehkan, ya dua kelompok yang saling bertentangan. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Amma ahlus sunnah wal jamaah fa yaqulun. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan murtakibul kabirati allati duna syirki naqidul iman wa huwa tahtal masyiah. Pelaku dosa besar yang berada di bawah dosa kesyirikan naqidul iman, akan mengurangi keimanan. Wa huwa tahta al-masyiah, dan dia berada di bawah kehendak Allah. Laisa bikafirin. Indana naqidul iman. Mada indahum, ada titiknya di situ. Coba cetakan yang Majmu' ar-Rasail. Hendak. Murtakibul kabiratil lati duna syirki naqidu atau naqisu al-iman. Naqisu, benarkan ya. Yang fotokopi jika ada dotnya di situ itu salah, itu mestinya shad. Naqisul iman. Ya, imannya kurang. Nah, tidak kafir tapi imannya kurang. Atau ungkapan yang lain fasik, imannya kurang, atau ungkapan yang sama adalah fasik, bukan kafir. Au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ini ungkapan juga. Nah, ungkapan Ahlussunnah yang lain, pelaku dosa besar dia beriman dengan imannya, akan tetapi fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Lakinnahu la yakhruju minal Islam, akan tetapi dia tidak keluar dari Islam. Nah, ini wasat antara kelompok yang berlebihan dalam menghukumi dan yang meremehkan. Wa huwa muta'arridun lil wa'idil ladzi tawa'ada Allah bihi. Kemudian Ahlussunnah juga melanjutkan pelaku dosa besar diancam, ya dihadapkan terhadap ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengannya. Nah, baik. Jadi meskipun dosa besar itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam, akan tetapi berbahaya. Seorang berada di dalam bahaya yang besar, ala khatarin azim. Tidak boleh dianggap remeh. Begitu. Qala, sekarang tinjauan kenapa bid'ah lebih parah keadaannya daripada dosa besar. Fal bid'atu ashaddu minal kaba'iri min wajhi. Annal bid'ata ihdatsun fid dini lam yashra'hu Allah. Maka bid'ah lebih parah daripada dosa-dosa besar dari sisi bahwasanya bid'ah adalah ihdatsun fid din, bentuk mengada-adakan sesuatu di dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah. Fasahibuha yadhunnu annaha minad din, maka pelaku bid'ah menganggap bid'ah itu bagian dari agama. Amma murtakibul kabirati fala yadda'i anna ma fa'alahu minad din. Adapun pelaku dosa besar, maka dia tidak menganggap dan tidak menyerukan bahwasanya apa yang dilakukannya bagian dari agama. Nah, ya, ada seorang si A melakukan acara maulid, mengatakan ini bagian dari agama. Dia menyerukan ini adalah bagian dari agama. Dia akan semangat melakukan. Si B minum minuman keras. Si B menganggap ini dosa. Dia sadar ini dosa. Nah, terkadang dia malu
untuk menampakkannya sembunyi-sembunyi. Ya. Orang yang merayakan Maulid, ada orang yang merayakan Maulid sembunyi-sembunyi malu menampakkan perayaan Maulidnya? Tidak ada, bahkan mengundang orang, disebar undangan. Nah, baik, karena dia menganggap ini adalah agama. Ini bagian dari agama. Adapun pelaku dosa besar tidak. Fala bal ya'tarifu annahu 'asim. Bahkan pelaku dosa besar menyadari bahwasanya dia sedang bermaksiat, wa annahu mukhalifun. Dia menyadari bahwasanya dia sedang menyelisih. Walakin qadathu syahwatu fa waqa'a fil ma'siyati. Kan tetapi syahwat ya menyetir dia, mengarahkan dia sehingga dia pun jatuh pada kemaksiatan. Wala yadai anna hadza dinun. Dan dia tidak mengaku, dia tidak menyerukan bahwasanya ini bagian dari agama. Bikhilafil mubtadi. Lain halnya dengan pelaku bid'ah, fa huwa yadhunnu anna hadza min ad-din. Dia menyangka ini adalah bagian dari agama. Falidzalika sharat al-bid'atu ashadda min al-kabirah. Karena berdasarkan itu bid'ah menjadi lebih parah daripada dosa besar. Wa kadzalika sahibul bid'ah, wa kadzalika sahibul kabirati ya'rifu annahu mukhti' wa yuridu an yatub. Pelaku dosa besar menyadari bahwasanya dia keliru, dia sadar kalau dia salah dan dia ada keinginan untuk bertobat. Bikhilafi sahibi al-bid'ah. Lain halnya dengan pelaku bid'ah, fa innahu la ya'tarifu annahu mukhti'. Sungguhnya dia tidak mengaku kalau dia salah. Bahkan dia menganggap dirinya benar. Nah, bal yara annahu musibun wa anna amalahu hadha sahihun. Dan dia menganggap bahwa dia benar dan amalannya ini adalah amalan yang benar. Walidzalika qalla yatubal mubtadi'u li'annahu yara annahu 'ala haqqin. Oleh karena itu sedikit pelaku bid'ah yang bertaubat dari bid'ahnya karena dia menganggap bahwasanya itu ya bahwasanya annahu dia berada di atas al-haq, kebenaran. Seperti yang pernah kita singgung, siapa? Aman Abdurrahman. Ya, yang divonis hukum mati. Nah, ketika keluar vonisnya ya dia bukannya menyesal malah sujud syukur. Sujud syukur. Nah, kenapa dia sujud syukur? Nah, dia menganggap keyakinan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama ini mempengaruhi para pelaku bom di berbagai tempat. Nah, ini benar. Tidak mungkin dia sujud syukur kalau tidak meyakini demikian. Bahaya, bid'ah. Ya, sedikit pelakunya yang bisa bertaubat. Bukannya bertobat, malah sujud syukur. Bersyukur dengan vonis mati. Karena menganggap dirinya benar. Ini berbahaya. Bikhilafil 'asi. Ya, lain halnya dengan pelaku kemaksiatan wa in kana murtakiban lil kabirat. Naam. Wa in kana murtakiban li kabiratin fa innahu yara annahu mukhti. Meskipun dia melakukan dosa besar, maka dia menganggap bahwasanya dia ya salah, wa yakhafu minal 'uqubah, dan takut dari iqab. Takut dari iqab, hukuman, azab yang menimpanya. Nah, pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar, mereka khawatir ya dengan iqab, ancaman, hukuman, azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, baik. Dan demikianlah hikmah daripada hukuman, azab, bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di Lombok ya. Ada gempa besar. Sudah ratusan orang yang meninggal. Ya, yang luka berat
sampai ribuan. Nah, ini sejatinya adalah ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bertobat. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, maka sahabat aydin nas yuziqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka rujuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa besar ketika terjadi bencana seperti ini mereka akan sadar dengan dosa-dosa maksiat yang pernah mereka lakukan. Banyak dari mereka yang bertobat. Nah, karena mereka khawatir, takut dari uqubah. Wa katsiran ma yatubu ashabul kaba'ir, dan banyak sekali ya pelaku dosa besar yang bertaubat. Hadza wajhu kaunil bid'ah, hadza wajhu kaunil bid'ah asyaddu minal kabira. Ini adalah sisi tinjauan kenapa bid'ah itu lebih parah daripada dosa besar. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Fadhalu barakallahu subhanakallah.